Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib dan isya. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali mengadakan majelis ilmu. Sebetulnya bulan kemarin Syawal dihubungi juga, cuma saya baru pulang Pak, baru pulang dari Seberang, jadi kondisinya masih nyupir selama 18 jam, jadi belum bisa datang ya. Jadi merefresh kembali. Terakhir kita sampai di hadis yang kedua, karena hadis panjang tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi yang perlu di-refresh gini, diutusnya Nabi Muhammad itu tanda kiamat, Nabi terakhir. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan bu'aitu wasa'ah kahataini. Dia menunjukkan begini. Ada lagi yang mengatakan bahwa ibarat hari diutusnya Nabi itu waktu asar, kiamat itu maghrib. Cuma berapanya tidak tahu. Maka Pak, satu kesimpulannya di Al-Quran, terima kasih Kak, banyak di Al-Quran itu ayat menjelaskan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Jadi tidak ada yang tahu kapan kiamat kecuali hanya Allah. Kalau di kitab-kitab tauhid disebutkan begini, mata sa'ah la ya'lamuha la nabiyyun muqarrab wala malakun mursal wala nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Tidak ada yang tahu kapan itu kiamat, baik nabi yang diutus ataupun malaikat yang paling dekat dengan Allah, termasuk malaikat yang disuruh niup ya sang-sangkala. Tidak tahu, tidak tahu. Jadi kapan dia tahu akan kiamat itu? Waktu diperintah suruh niup itulah baru tahu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan nakal ini, jadi apa gawe malaikat Israfil itu? Niup trompet belum? Apa membersihkan trompet apa? Kalau kamu tadarusan itu sebetulnya jawabannya ada, cuma mungkin melalui ayat itu tidak tahu artinya. Jadi gawe malaikat itu yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu. Gawe malaikat itu bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah capek. Kita bertasbih 33 kali, alhamdulillah ini. Baru 33 kali itu tadi ya. Nah, malaikat ini bertasbih siang malam. Makanya di ayat Al-Baqarah wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi ada pertanyaan apa tadi? Nakal ya? Ada. Gawe malaikat itu beribadah, tidak pernah capek. Amun kita capek, tidur malam, tidur siang, tidur malam. Jadi orang kita ini ada yang ngantuk setelah bangun tidur. Nah, jadi satu ya, tidak kate yang tahu kapan kiamat kecuali hanya Allah. Jadi kalau seorang ustadz, seorang kiai, seorang Allah menjelaskan cak tahu kapan kiamat terlewat bahasa Lembang ya Pak. Iya, tidak berhak dia.
Maka yang dibolehkan yang ketiga apa? Menjelaskan tanda-tanda kiamat. Itulah yang di hadis yang sudah kita baca dulu itu. Jadi ada istilah yang pertama itu kan malaikat Jibril nanya, apa dia tanda kiamat itu Muhammad? Satu, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak hamba sahaya melahirkan tuannya. Nah, itu artinya Pak, berarti Islam ini akan menyebar ke seluruh dunia, menaklukkan negara-negara. Nah, itu dulu terjadi. Makanya dari Arab sampai ke penjuru dunia. Makanya aku ini kadang-kadang ada pertanyaan yang tidak pacak jawab, Kak. Zaman Nabi Muhammad diutus nih Palembang ladon lu. Apa yang nempati Palembang ini? Tidak pacak jawab, Pak. Kita tidak pernah bisa jawab yang itu. Karena nenek kita musim Belanda lagi banyak yang tidak pakai baju, Iya. Ya cerita yang baru sekitar 100 tahun, baik. Makanya dulu ada yang cerita, oh Pak Soekarno tuh anak wong miskin. Apa? Cuma naik sepeda. Oh, naik sepeda tahun 1800. Loh, sama dengan Ferrari Pak mun sekarang. Iya. Nah iya, sepeda Humber itu Pak. Sepeda mahal itu. Di tahun 70, baik sepeda itu tuh masih gerot itu Pak, punya sepeda itu. Tahun 1800, tahun 1900-an wong sugi. Tidak ada. Makanya kalau cuma komandan-komandan tentara Jepang kan bersepeda dulu. Iya. Jangan kamu samakan sekarang gitu penyembunyi Avanza udah ada. Nah, jauh. Itu ya. Jadi kalau zaman Nabi sekian abad yang lalu, apa Palembang tidak tahu. Walaupun Palembang ini kota tertua Pak di Indonesia. Karena kita sudah ulang tahunnya kan 1300 sekian sudah. Jadi kota tertua di Indonesia itu Palembang. Jadi yang sebelum kelahiran Nabi, kalau menurut sejarah kita kan kerajaan Kutai Kertanegara dengan kerajaan yang di Jawa Barat. Bukan Pajajaran. Tarumanegara. Kan abad 4,5, abad 5 Mataram kuno beda, Pak. Jadi tidak tahu deh artinya, Pak. Artinya bahwa tidak tahu kapan kiamat itu. Nah, jadi kalau tanda-tanda salah satunya itu. Nah, disebutkannya hamba sahaya melahirkan tuannya, kan kalau dalam fikih, Pak, kalau orang merdeka menikah dengan betina hamba sahaya itu nanti anaknya ikut bapaknya, merdeka dia. Anaknya merdeka ikut bapaknya. Dan kalau suaminya yang merdeka itu meninggal, maka istri yang tadinya hamba sahaya itu otomatis merdeka. Itu artinya Islam meluas. Makanya Pak, cerita Islam masuk di Indonesia tahun berapa? Ada dua teori, Pak. Teori pertama menyebutkan abad ke-13 Masehi. Tapi teori yang pertama menyebutkan abad ke-7 Masehi. Jadi ada yang menyebutkan ada kuburan di Jawa Timur, di Gresik itu bahwa ada. Jadi bukan waktu Wali Songo, Pak, masuk Islam di Indonesia ini bukan. Jauh sebelum Wali Songo, Pak. Ada tersebut, Pak, dalam buku namanya kitab Al-Iqdul Farid kadang-kadang Ibnu Abdi Rabbih itu, bahwa waktu Islam di Spanyol itu mengirim dai ke kerajaan Sriwijaya. Ada yang disebut begitu. Berarti kalau Sriwijaya abad ke-7 ke-7 Masehi dia. Jadi ada yang mengatakan abad ke-7. Jadi bukan abad ke-11 sampai 13 baru nian, Pak. Tidak, abad ke-7 ya. Jadi sudah ada pusat Islam sebelum Wali Songo. Di Jakarta itu sudah ada. Di kota-kota pesisir juga sudah ada. Jadi itu artinya tanda kiamat juga tuh, meluasnya Islam. Nah, sekarang Islam ini sudah sampai ke kutub.
Ya, sampai sehingga juga sampai dulu zaman Buya Hamka masih hidup ditanya pula Pak, mak mano kalau muslim jadi astronot, di bulan mak mano sholatnya Buya Hamka. Apa jawaban dia? Kaget baik, menikah mulai di bulan nanya. Ya, ada di antara sahabat itu yang tidak mau menjawab fikih kalau belum kejadian. Abdullah bin Abbas, ulama sahabat itu tidak mau jawab kalau belum kejadian. Kaget lah ya, mana? Ya, jadi itu tanda kiamat Pak, meluasnya Islam ke seluruh dunia. Ya, dan sekarang subhanallah banyak saudara-saudara kita yang kemudian mengkaji Islam itu lebih dari wong Islam waktu dia belum masuk Islam. Itu kalau wong berilmu pasti masuk Pak. Istilah budak muda sekarang apa? Lock in lock in udah. Iya, kalau orang mengkaji Islam dia berilmu Pak, masuk dia pasti Pak. Makanya kan bisa disimpulkan tuh Pak, kalau yang masuk Islam tuh biasanya wongnya pinter, berduit. Yang keluar Islam biasanya buntu. Ya gitu, caranya lebih bagus ya. Makanya kan dalam Islam tuh jangan di segalanya diukur dengan duit. Ada Pak di Palembang di masjid sekali sholat dibayar 25.000 Pak. Uji aku nak tahan berapa tahun bayar wong sugih bikin masjid. Setiap yang sholat dinjuk kupon tuker dapat 10.000. Cuma biasanya tendensinya mecah jamaah masjid biasanya itu Pak. Ya jangan dah. Amun itu kayak kosong pulang gitu ada. Tidak, kalau kamu udah sini kalau habis itu naik mobil. Itu tanda kiamat. Nah, tanda kiamat yang kedua yang sudah kita sampaikan adalah antarul khufatal uratal alat ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan lihat wong yang dulu hidupnya miskin, tidak bersepatu, tidak bersandar, pakaiannya tidak lengkap, compang-camping, miskin, gawenya angon kambing. Itu berlomba-lomba dalam gedung pencakar langit. Sekarang Arab sekarang, ya kan? Yo, Arab sekarang kalau lihat Dubai mah itu. Cuma lihat yang angon kambing. Ngomong itu dulu angon kambing kalau. Bapak harus tahu negara-negara seperti Uni Emirat Arab itu jumlah yang penduduk aslinya kecil tuh Pak. Qatar juga mah itu. Jadi ya tatawaluna fil bunyan, mereka sekarang berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Dulunya apa? Iya, tukang angon kambing. Dulunya angon kambing, ya tatawaluna fil bunyan, itu tanda kiamat, Pak. Uji kita gedung tertinggi di dunia hampir sekilo. Kalau dihantam gelombang misalnya tinggi setengah kilo, habis, ada nunggu sesuk. Jadi itu tanda kiamat, ya tatawaluna fil bunyan. Jadi di ayat lain nanti dijelaskan juga tanda-tanda kiamat. Maka kalau hanya menerangkan tanda kiamat boleh Pak, tapi kalau memperkirakan kapan kiamat ada. Makanya agak terlewat beberapa kali di Indonesia ini. Pertama tahun 99 dulu. Masih ingat? Itu gara-gara omongan dukun itu dulu. Iya. Tanggal 9, bulan 9, jam 9, lewat 9 menit 9 kiamat. Ustaz Imam dulu ceramah di masyarakat, wajib 100% tidak percaya. Iya. Walaupun ada cerita lucu Pak di dusun tuh, Ustaz Imam punya jamaah. Kebiasaan dia tukang buat tempe, dia habis 25 kilo, jadi besar termasuk banyak. Hari-hari biasa sampai jam 12 siang kadang belum habis Pak. Yang tanggal 9 itu pasti pagilah habis. Aku untuk apa beli tempe banyak-banyak kamu nih? Persiapan kiamat saat ini.
Ujinya kakek amun kiamat itu bahasa Jawanya peteng dedet katanya, gelap gulita. Ya tidak sempat beli apa-apa Ustaz. Jadi, nah kalau itu kan masih sempat goreng tempe, masak mie. Uji aku amun kiamat masih sempat goreng tempe. Kalau bukan kiamat, nah kan bohongnya kan di situ, lama di lampu. Iya itu bohong. Tapi itu terulang lagi kan 3 tahun yang lalu Pak, yang dibilang akan ada komet menabrak bumi kiamat. Lah Ustadz Imam ceramah di TVRI Pak, ada cerita dari beberapa pegawai TVRI itu, katanya kawannya tuh Ustadz sampai menimbulkan kepanikan. Jadi beli apa? Beli mie bekadus-kerdus Ustadz. Itu apa itu? Ya ujinya kayak gelap. Tidak kata pasar buka masak mie-nya. Kiamat masih masak mie Pak. Kalau kita baca surah Al-Qari'ah mana kiamat itu? Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farashil, manusia lagi berterbangan. Lah wa takunul jibalu kal ihnil manfus, gunung lagi cak kapas gunung. Itulah bohongnya film apa 212 yang kiamat dulu 2012 yang pesawatnya meliuk-liuk pacak selamat itu nah. Oh iya aku pesawat Pak kena asap apa gunung meletus lagi jatuh. Ini ngindari gunung pula lah bohongnya nih. Ya kan kalau baca Al-Qari'ah kan tahu bohongnya film itu. Cuma kita ini senang juga dibohongi. Bagus juga film itu. Ya seru karena teknologi apa multimedianya luar biasa. Tapi kalau dalam konteks Qur'annya kita tahu kita tidak dibohongi Nah itu kiamat. Jadi tidak ada yang tahu Pak. Jadi kalau lama perkirakan jadi 9 tahun lagi kiamat kate. Kiamat itu datangnya mendadak Pak. Tidak kate pengumuman kiamat kate. Terus yang disebutkan hadis sahih termasuk tanda orang yang beriman ini sebelum kejadian kiamat itu dimatikan semua oleh Allah. Nah, cuma nanti orang beriman itu subhanallah Pak, meninggalnya orang yang beriman itu nanti sebelum kiamat itu sak kita kan habis capek begawi capek kan berkeringat kena apa angin itu kan semua ya kan lemaknya itu Kak. Nah itu digambarkan oleh hadis meninggalnya itu orang beriman itu menghirup udara segar itu lemak itu udah cak tidur langsung mati. Jadi meninggalnya sangat, makanya ada hadis la taqumu as-sa'atu illa ala syirarin nas. Jadi nanti kiamat itu terjadinya wong la rusak kalau ndak gatuk lagi wong beriman. Jadi dalam Islam iman itu dan as-sa'ah itu menjadi keyakinan. Ya. Maka sebetulnya awal-awalan kiamat itu kita itu sebetulnya ada menghadapi kiamat lebih dulu sebelum kiamat besar, kiamat kecil. Namanya apa? Mati. Mati itu kiamat kecil bagi sahibnya. Jadi sebagaimana kiamat besar itu tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk ketaatan, begitu juga orang yang meninggal. Maka itulah Pak, berlalu umur kita ini, kalau pakai istilah para penyair Mesir itu, umur itu onggokan waktu kata dia. Berlalu sedetik lah berlalulah umur. Karena umur kita ini bukan bertambah kan. Ayo, jatah umur itu berkurang. Hitungan kalau dari lahir cak tambah lah umur lah selawi. Nah nambah lagi umurnya. Tapi ajalnya kurang ya. Maka tatkala berlalu itulah yang mungkin kita sejak kecil dulu kalau balik ngaji disuruh baca surah apa? Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina. Cuma sering orang mengkajikan wal 'asr itu biasanya demi masa baik.
Tidak, maksudnya itu kamu. Umur kamu ini berlalu detiknya, menitnya, jamnya, hari, minggu dalam ketaatan apa tidak? Kalau dalam ketaatan, insya Allah tidak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau ini empat aktivitas ini yang memenuhi detik-detik, menit-menit, jam-jam umur kita, insya Allah tidak rugi, Pak. Tapi kalau dipenuhi dengan perbuatan yang tidak benar, ya itulah rugi. Jadi kita tuh memang kalau sudah bicara umur, yang harus mikirkan kita sendiri, mikirkan umur kita. Orang lain tidak, Pak. Itu ya, jadi banyak di tempat lain disebutkan juga sebetulnya tanda-tanda kiamat ya. Nanti misal akan terjadi gempa yang sangat dahsyat, akan muncul api dari arah yang mana. Saya membaca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir, abad ke-7 Hijriah itu pernah Pak terjadi gempa parah. Termuncul api, muncul kabut yang luar biasa. Dulu orang mengira itu kiamat. Itu abad ke-7, sekarang abad ke-14, selama abad ke-15, berarti 800 tahun. Berarti tidak ada yang tahu kapan kiamat itu. Makanya kiamat itu hanya ada tandanya yang dikasih. Nah, ulama mengatakan ini Pak, ngapo tidak ninjuk tahu lagi baik kapan jamnya, kapan tanggalnya. Berarti mengetahui kapan kiamat itu tidak penting. Persiapannya yang penting. Sama dengan mati tidak ninjuk tahu. Bedak penting ngerti tahu mati itu. Yang terpenting adalah madza a'dadtalah, apa yang dipersiapkan gitu. Nah, kalau ada orang misalnya mengingkari kiamat kecil, makanya Pak menghadapi kematian kita, kiamat kecil itu, yang lebih kecil lagi namanya tidur. Tidur itu apa? Mati kecil. Mati yang senianan itu mati besar. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, kalau kita tidur itu nyawa di dalam genggaman Allah. Kalau belum ajalnya dilepas ke lagi nyawa tadi. Bangunlah kita. Amun dilepas lagi? Lewat. Iya. Dari mati kecil ke mati besar. Wassalamualaikum mana? Maka sebetulnya Pak menghadapi tidur itu, itulah disuruh berdoa tuh Pak. Nah, saran, itu kan ada Pak ya, ada di Asbabul Wurud hadis yang kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Barang siapa yang membaca kalimat ini, lalu tidur, lalu ditakdirkan malam itu dia meninggal, kana min ahlil jannah, dia ahli surga. Jadi yang kita pikirkan kalau mau tidur, ngapa nak penting berdoa itu, anggap baik tidak bangun lagi. Anggap, berarti mendorong untuk minta dalam husnul khotimah itu nah. Kalau masih, acaknya masih hidup lagi, ada doa lagi. Iya. Itu Pak, jadi termasuk tidur itu harus dikelola dalam konteks keimanan Pak. Ya membaca la ilaha illallah. Maksudnya itu setelah biasanya Pak amun ngimpi dan keruan itu tidurnya lupa berdoa. Atau berdoa tapi sampai mencem-mencem antara ingkar dengan lidah itu nah. Ngimpinya macam-macam. Tapi kalau kamu berdoa firm niat, mantap niat berdoa, biasanya bangun pula tidur itu. Maka kelolalah Pak menjelang tidur itu. Ya jangan lupa mengucapkan tadi ya. Kan semuanya hafal insyaallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu setelah baca doa
tidur. Sehingga kalimat terakhir yang kita bawa, kalau Allah takdirkan meninggal itu. Hadis Muslimnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu Pak. Jadi bertahap itu ya, mati kecilnya nanti kelola. Makanya kalau yang sudah ajalnya, nyawa itu ditahan. Makanya kan banyaknya kan yang meninggal setelah tidur langsung meninggal. Jadi kematian itu, nah sebagaimana jangan sampai hadir kesadaran itu sudah sakaratul maut. Diterima enggak taubat di sakaratul maut? Tidak. Firaun tobat enggak? Tobat sebetulnya. Cuma lah sakaratul maut. Iya. Kira-kira pas gitu, aku percaya dengan nabinya Musa. Iya. Selama ini kemana wah ini? Ditenggelamkan kan oleh ya. Disebutkan dalam Quran, "Tsumma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat." Kami akan selamatkan badanmu. Jadi tidak tenggelam yang Firaun itu ke dalam laut kemudian dia diselamatkan dalam arti bangkainya. Cuma bingung Pak, kemarin Ustaz Imam ke Mesir, umroh melalui Jakarta bulan Desember itu via Mesir, jingok ke anunya apa? Ke museumnya mumi itu. Namun tidak diunjuk keterangan, tidak tahu tidak mana yang Firaun dulu yang tenggelam itu. Hitam galau Pak. Hitam galau. Dilakukan oleh man khalfaka ayat, dan itu diteliti oleh banyak orang tentang muminya Firaun. Jadi tidak ada gunanya taubat itu kalau sudah sakaratul maut. Maka itu tadi waktu menjelang tidur, tolong dimodali lah kita nih ya dengan bacaan-bacaan yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang kedua ya dari Arba'in Nawawiyah. Nah sekarang hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Jadi kalau di riwayatnya wa hajjil baiti wa shaum Ramadannya yang terakhir, Pak. Ya. Cuma yang dulu diajarkan waktu kecil haji yang terakhir. Tapi kalau di kitab-kitab hadis itu kebanyakan yang riwayat sahihnya di haji dulu baru puasa ya. Nah, pertama perawi hadisnya ini Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Saya memang cerita Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Jadi dia termasuk ulama sahabat. Jadi sahabat Nabi itu banyak. Nah, Abdullah bin Umar ini termasuk ulama. Satu. Kedua, Abdullah bin Umar inilah orang sahabat yang niru gerakan Nabi apa wae ditiru. Kecuali yang tidak boleh ditiru. Yang tidak boleh ditiru membini lebih dari 4, nah, tidak boleh. Itu kekhususan Nabi. Tidak boleh. Nah, Abdullah bin Umar ini Pak, teko jalannya Nabi berapa senti dipelokinya. Sahabat lain tidak. Sahabat lain tidak. Maka Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari itu punya perhatian khusus dengan asar dari Abdullah bin Umar ini. Nah, di antara ulama itu ngambil perilaku Abdullah bin Umar itu yolah kalau waktu Jumat Abdullah bin Umar ini Pak, selama khatib belum naik mimbar dia sholat sunnah terus. Jadi namanya bukan sholat qobliyah Jumat, bukan. Sholat sunnah sebelum Jumat. Ada yang mengatakan sholatul intizar, dia sholat terus. Jadi tidak mudah-mudah sebetulnya Pak, ulama dulu mengatakan bid'ah, nanti dalilnya nanti, bukan saya itu. Satu itu apa dia? Nah, yang kedua dia juga yang
berwasiat agar dibacakan Quran di kuburannya. Jadi asar dari Abdullah bin Umar. Makanya aku kalau ditanya Ustaz termasuk yang berpendapat ngirim pahala sampai enggak? Sampai. Iya. Kakek kalau mati dikirimnya kan nyampe. Kalau kamu yang enggak galak, enggak nyampe aja ya. Sudah. Tidak aku kirim enggak kakek ini. Kita di kubur di alam barzah kan butuh didoakan. Kalau masalah gawe wong lain, berdoa tuh gawe siapa? Gawe mayat apa gawe wong hidup? Gawe wong lain berarti kan nyampe Quran dalilnya itu. Jadi gitu ya. Makanya ada riwayat Pak, orang yang di dalam kubur itu menunggu-nunggu doanya. Makanya kan di antara yang akan sampai apa? Wa waladin salihin yad'u. Itu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Dia ini sebetulnya wongnya sugih Pak, pendor sapi. Jadi dia itu usahanya luar biasa, tapi pernah difitnah juga Pak. Itu Abdullah bin Umar itu beli sapi pakai nama besar bapaknya itu. Woi langsung dipanggil oleh bapaknya ya Khalifah. Sini dulu kau pakai nama aku. Tidak dong katanya, kata lu enggak lantik, itu fitnah baik. Akhirnya ya sudah, kalau tidak percaya ku balikkan lagi sapi yang ku beli tadi. Balikkan duit aku balikkan sapi. Akhirnya yang memfitnah itu bertaubat Pak. Malu dia karena sudah memfitnah Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu orangnya pintar, dan pada zaman Umar jadi khalifah diusulkan oleh sahabat jadi gubernur. Yang usul dari kena marah oleh Umar bin Khattab. Udah dong. Anak Ibnul Khattab yang boleh menjadi pejabat Umar baik. Tidak boleh ada lain selain dia. Jadi kalau bagus biarlah bagus, kalau jahat biar Umar dewek yang jahat. Zaman itu tapi Pak ya. Tatkala Imam Ali beributan dengan Muawiyah Pak, datang lagi sahabat agar Abdullah bin Umar galak dibaiat jadi khalifah. Jadi tertinggi itu Pak. Kata Abdullah bin Umar, enggak, aku memegangi wasiat Bapak dulu semenjak dia masih hidup, aku tidak boleh jadi pejabat, maka aku tidak. Walaupun itu istihad pribadi Pak ya. Sebetulnya seandainya Abdullah bin Umar ini mau jadi khalifah Pak, secara syariat juga tidak melanggar Pak. Tapi dia tidak. Jadi luar biasa orang hebat Pak Abdullah bin Umar ini. Nah, dia meriwayatkan hadis ini. Buniyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5. Kita yang biasa bangun rumah kan tahu kalau rumahan itu mestinya 5 tiangnya, kita kurangi sih kok. Nah, baca robo 1, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat tapi jadi 1 rukun. Nah ini istilah ulama, kenapa 2 kalimat syahadat tapi jadi 1 rukun? Berarti dia bagaikan uang, mata uang. Tidak bisa dipisahkan yang depan dengan yang belakang. Maka la ilaha illallah itu tuntunan dalam hidupnya ikhlas. Semuanya karena menyembah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Muhammad Rasulullah, makmano cara tunduk dan menyembah kepada Allah, meniru apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi 1 rukun dia Pak. Jadi pondasi syahadat, kalimat syahadat itu. Maka uang masuk Islam itu ya harus ngucap kalimat syahadat itu, bukan karena ngerti baik. Kalau gue tanya dengan kamu, Abu Thalib itu baca tak ngucap asyhadu an la ilaha illallah? Bahasa Arabnya baca tak? Baca. Abu Lahab, Abu Jahal, mana dia pintar dengan aku? Ustaz Imam ngarep ning ngendi.
Ini Arab asli. Artinya kalau secara bahasa Arab pinter lah Abu Lahab, Abu Jahal Pak, dari Imam Mansur nih Pak. Cuma dia ada galak ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya iya. Abu Thalib juga tidak ngucap Pak, makanya dia meninggal dalam kondisi tidak Islam. Dan Rasul sedih karena dia secara kesukuan membela Nabi Pak. Jadi waktu Abu Thalib hidup itu wong Arab tuh agak segan ganggu Nabi, meskipun Abu Thalib itu tidak masuk Islam, segan Pak. Tapi setelah Abu Thalib meninggal, laju ganggu tadi. Tapi tetap karena dia tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya laisa minal Islam. Pinter itu belum tentu dia muslim Pak. Wong ngerti Islam itu belum tentu muslim. Nah itu Pak. Ustaz Imam di rumah itu punya Al-Mu'jam Al-Mufaharis li Al-Fadil Hadis, kamus mencari hadis. Kamusnya lagi setebal main ini, kamusnya. Berarti buku hadisnya bermeter-meter. Itu yang ngarang non muslim. Karena dia dulu ingin merusak Islam dengan meneliti hadis. Jadi orang meneliti Islam itu bukan berarti bagus. Ada tujuan jahat. Maka Pak, berarti Islam itu bukan untuk diilmui baik, tapi juga harus diamalkan Pak. Maka Imam Ghazali itu mengatakan kasihan seorang orang yang dia pinter tapi ibadahnya dikit. Makanya dalam Islam itu tidak perlu Pak, membangga-banggakan ilmu dan amal itu tidak. Tapi juga harus memperhatikan diri sendiri. Tahu zakat wajib, tidak bayar zakat. Tahu sholat wajib, tidak sholat. Tahu semuanya. Duit banyak. Tahu haji wajib, tidak berhaji. Nggak mudah berhaji, belum ada panggilan. Rasul Allah lah manggil 14 sahabat lewat, masih tidak dengar. Ya, memang kita tidak dengarnya. Ya, syahadah. Jadi asyhadu alla. Ketidakfasihan itu tidak masalah Pak. Ya memang kan lidah tidak mudah, khususnya lidah orang Jawa Pak. Kalau wong Melayu, coba ada tak wong Melayu tak baca ngucap bismillah? Wong yang enggak sholat baca dan ngucap bismillahirrahmanirrahim. Baca. Pernah tak kamu dengar wong Jawa tak baca ngucap bismillah? Belum. Kalau kita di Sumatera, aku dulu juga tak percaya Pak, walaupun Ustaz Imam keturunan Jawa. Tapi tatkala aku di Jakarta tuh ada radio, sering ada acara Jawa tuh namanya radio P2SC. Minta maaf, kebanyakan itu mungkin wong abang aneh. Ada yang tak baca ngucap bismillahirrahmanirrahim. Mana ngucapnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Makanya orang Jawa kadang-kadang semelah Pak. Itu maksudnya bismillah. Alhamdulillah. Fatihah. Abdul Hanan ya Abdul Kanan aja. Abdul Kanan. Artinya apa Ustaz? Nah, makanya harus terperinci ya. Jadi yang tidak sah itu Pak, kalau orang tidak fasih baca Quran ngimami sholat orang yang fasih, itu tidak boleh. Tapi kalau sama-sama tidak fasih, boleh. Soalnya lah kalau yang tidak fasih lah juga sah. Ujo yang tidak fasih kalau mau itu tidak wajib sholat aku nih berarti nih. Tidak sah sholat, tidak sah. Jadi yang tidak sah itu kalau posisinya ada wong bacaan fasih, tapi yang imam tidak fasih itu tidak boleh Pak. Makanya Ustaz Imam dulu Pak punya kawan hafidz Quran. Bacaannya ya beda dikit lah Pak. Misalnya kalau waktu belajaran Quran Ustaz Imam dapat nilai 100, dia dapat nilai 95 gitu. Agak di bawah dikit, tapi dia hafal Quran. Aku tidak. Nah dia kalau ini berdiri di depan pengimaman ini, kawan aku tidak galak imam Pak.
Kalau ada aku, tidak, ku gawak, badannya ku gotong, ku letakkan kau sini, kau ngimam ya. Jadi itulah sebabnya sebetulnya jadi imam itu tanggung jawab, ya. Jadi imam itu tanggung jawab, maka harus diupayakan memang begitu. Jadi kembali syahadatu an la ilaha illallah jadi satu rukun. Jadi dia tidak boleh dipisah. Ikhlas ya, tapi harus benar. Aku ikhlas Ustaz sholat ini. Benar nggak caranya? Terserah, pokoknya ikhlas penting. Nggak bisa. Atau berwudu merasa sudah ikhlas tapi caranya keliru, yang nggak bisa. Artinya ya ikhlas ya benar menurut ajaran Nabi. Makanya harus dipelajari. Cara itu sebetulnya Arab itu juga tidak kasar, Pak. Tidak semua orang Arab kasar, tidak, Pak. Makanya cucu Nabi Hasan dan Husain itu pernah melihat orang tua wudhu keliru. Kata Hasan Husain, kira-kira bahasa Palembang, mang, apa? Kami berdua ini nak tandingan wudhu. Tolong dinilai wudhu siapa yang benar. Hasan apa aku? Kata Husain kan, Hasan Husain ini. Berwudhulah budak berdua tadi. Sama baik wudhunya. Uji yang nilai orang tua tadi. Aku yang salah jadinya. Jadi ada Nabi itu bukan Kak yang sekarang ngaku cucungnya tuh ngatoi wong dak keruan. Mati. Nabi, Pak. Nabi nih kalau sahabat yang melakukan kesalahan tuwungnya ada di depan Nabi, Pak. Tidak disebut nama, Pak. Kalau di depan umum. Nabi akan mengatakan ma barun nasi yaf'aluna kaza wa kaza. Ngapalah masih ada yang gawekan mah ini. Wongnya ada di situ. Tapi tidak disebut namanya, Pak. Itulah ulama mengatakan an-nasihatu amal mal fadhiha. Orang tuh kalau menasihati tapi diungkap di depan umum itu bukan nasihat namanya. Ngatoi, menelanjangi aib wong tidak boleh, Pak, secara syariat. Apalagi kita ceramah, Pak. Enggak boleh. Nyebut nama jangan. Kalau nyebut perilaku boleh. Kan yang kita ingin luruskan kan perilakunya. Paling mau nebak siapa lah yang tembak kiai ini, anda tahu, saudara. Mungkin kiai dewek nembak dirinya kan? Iya itu betul. Jadi apalagi ngato-ngato ya, tidak. Nabi tidak begitu, Pak. Ada ungkapan hadis Sahih Bukhari itu mana? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan min al-'adhra'i fi hidriha. Nabi itu wongnya pemalu. Lebih pemalu dari gadis pingitan. Itu hadis Bukhari, Pak. Artinya tidak main nih mulut Nabi nih. Tidak. Coba ada yang pernah baca enggak, Pak, bapak-bapak? Nabi itu kalau ketawa tekekeh enggak? Tidak. Tidak kan? Dia kalau ketawa apa? Hatta badat an yabuhu. Apa bahasa Palembangnya? Senge. Jadi coba kelihatan begini lah. Gigi taring ini apa? Kalau Nabi tertawa itu terbuka mulutnya, nah kejengoan gigi taringnya nih, hatta badat an yabuhu. Senyum lah, senyum dia kalau tertawa. Makanya kita kiai-kiai ini masih hahaha. Cuma sekarang ceramah yang dilaris itu yang ketawanya saya itu ya itu. Kita undang kiai yang lucu itu. Oke ya, jadi yang pertama syahadat. Jadi tidak boleh dipisah, Pak. Jadi antara ikhlas dengan benar secara ibadah. Maka harus sibuk. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana membayar zakat yang benar. Termasuk ini menjelang Idul Adha. Itu nyari umur binatang yang nak dikurbankan harus benar tuh. Kambing umur setahun masuk 2. Kan itu kan? Ya itu kambing yang umum, Pak. Karena di kita kebanyakan kambing umum. Kalau di Arab ada lagi kambing kambing yang di bukit, Kak. Yang di bukit. Kambing bukit, kambing gunung ya orang itu. Itu kalau setahun belum berdaging dia. Maka kalau kambing gunung, maiz namanya bahasa Arabnya, itu harus umur 2 tahun masuk 3. Tapi di kitanya kan enggak kasih. Di Indonesia itu enggak kasih.
Kalau di Arab ada yang kambing gunung itu umurnya 2 masuk 3. Nah sapi itu 2 masuk 3 Pak. Amun setahun tidak sah. Itu maksudnya fikihnya benar. Ikhlas oke. Nah apa namanya? Kerbau itu dikiaskan ke sapi. Ngapa Pak? Jarang disebut dakatik, disebut kerbau dalam kitab fikih, Pak. Zaman Nabi dakatik disebut. Katik kumbangannya sana. Yo, amun sapi kalau saja. Cuma sekarang Mekah lah ada Pak Rawo. Nah, yang mancing di Rawo wong kita Indonesia ulo sudah. Nah, berarti tidak menutup kemungkinan masa yang akan datang ada, tapi ada sebutan jamus kerbau itu ada. Nah, itu masuk yang 2 tahun masuk di 3. Nah, kalau unta 5 tahun masuk 6. Nah. Terus misalnya kurban. Kurban itu pacak berapa? Sapi pacak wong 7. Kambing apa namanya kerbau wong 7. Nah, dulu misalnya saya sering tanya orang, ngapa Ustaz Kiai siapa namanya Ustaz Jabir, Syekh Jabir almarhum dulu ngotakkan kok aneh di Indonesia nih sapi wong betuju. Kami di Arab tidak khatim itu. Bukan, kalau kamu tidak tahu tidak benar. Ada hadisnya itu. Ada hadisnya. Jadi kata sahabat kami menyembelih binatang apa namanya korban ini dengan Rasulullah pada Amul Hudaybiyah 1 unta untuk orang 7. Ada hadisnya. Artinya sah satu untuk orang. Kamu nak balik ada sah tak? Udah bagus ya. Rasanya kurang besar ini apa? Nak limosin yan boleh. Jadi jamaah di masjid aku bikin apa alat yang untuk ngerebah ke apa? Cabai. Ku penasaran lah. Anak kecilnya, tidak usah cukup. Kalau ada yang nak nyumbang limusin, kagak ada cukup. Ada masuk ini. Ustaz paling sapi 70 kg daging itu lah. Jadi boleh ya, boleh. Sikok nak dewean, boleh. Cuma kalau sikok untuk bertuju sah. Itu nah ya, jadi ada fikirnya. Gue bukan ngawur-ngawur bukan ulama nih ada jadi ada sapi dengan jamus ya dengan kerbau. Nah yang unta itu cuma kalau ada wong kurban unta khawatir tak pacak ketemu olahnya Pak. Karena unta bukan disembelih. Ya nahar di anunya tuh. Ada makni kan. Iya. Itu yang disebut fasholli li rabbika wanhar, itu Pak yang wanhar. Kalau disembelih yang cak kita nyembelih sapi, enggak. Itu wanhar, enggak iso tajam dia kan. Makanya langsung jatuh kan dekat dia. Jadi fikihnya benar. Artinya kalau nyembelih ada tidak putus antara jalan makanan dengan jalan apa? Napas, tidak jadi bangkai dia. Nah, itu artinya ikhlas iya, tapi benar juga secara ngikutin Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau yang korban kambing, nak niru Nabi, biri-biri ya, kibas. Ada tahu kenapa kibas? Iya kenapa? Nabi kok korbannya itu? Kenapa tidak kambing Jawa misalnya? Kambing lauk kita. Jadi Pak, kaidah kurban itu semakin bagus daging semakin afdal. Dan pengalaman Ustadz Imam sudah makan berbagai jenis kambing ini, paling enak memang biri-biri Pak. Empuk, awet, segar dagingnya, maka dia afdal. Makanya Rasul menyembelih apa? Kalau seandainya ada yang berduit, aku nak kurban sapi wagyu A5 misalnya, bagus. Yang dagingnya sekilo berapa? 5 juta apa? Iya, sekilo 5 juta daging. Afdal lebih ya. Jadi semakin afdal. Nah, cuma pertanyaan aku coba, sama dengan orang Arab enggak kamu? Mana lemak?
Kambing betina apa kambing jantan? Dagingnya. Lain kan? Jadi kalau uang dia yang disebutkan, ya ini memang lain-lain Pak. Disebutkan di kitab fikih, ngapo dicari yang jantan itu bagi wong Arab, ujungnya lemaklah daging jantan di dia. Tapi saya memang mendengar informasi yang ini Pak. Ujungnya tidak Ustaz, lemak yang tapi yang sepakat caknya lemak yang masih muda Beda ini kambing ini, kau jangan mikir-mikir macam-macam nih. Cerita kambing nih, banyak nih. Makanya di Jawa sekarang ada sate balibul. Ya, bawah 5 bulan. Ada di batibul sekarang Pak, yang mahal-mahal itu. Ya. Jadi semakin bagus nilai kualitas daging di sisi Allah semakin afdol. Tapi barang sah-sah Pak. Masjid Ustadz Imam itu sapinya cuma ngambil yang 70 kilo daging. Jadi dia satu orang 2,5. Jadi ada yang ngapung budget kami 3 juta Ustadz. Ya berarti sapinya lebih besar. Yang 100 misalnya kan, yang daging 100. Kami tanya gimana Ustaz? Tidak, kalau ngambil sahnya baik Joko yang menurut masyarakat terjangkau lah. Ya sudah Ustaz 2,5 baik, tidak apa-apa 2,5. Tapi sana yang 3 boleh, yang nak 3 boleh, yang nak 5 sih kok boleh. Yang salah itu nah itu dia yang salah. Maka penutup pengajian malam hari ini belum selesai ya. Ada hadis Nabi kan ini menjelang Idul Adha ya. Kebanyakan kita nih sejak di dusun atau yang di kota yang lama kan mikir kalau kurban itu seumur hidup sekali. Hadisnya tidak Pak. Jadi hadisnya itu ini, man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki tapi dia tidak berkurban, tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami, kata Nabi. Itu kan kalau kita memahami omongan itu berarti teguran keras. Kalau kita punya rezeki tapi tidak berkurban, mari kita yang punya rezeki berkurban ya. Sehingga mau kambing boleh, mau betuju sapi siko jadi ya. Tidak usah beribut tentang jenisnya. Yang penting secara syariat benar sah, mudah-mudahan menjadi keberkahan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.